Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat keuangan, tahukah kalau keuangan dan akuntansi merupakan dua hal yang berbeda? Kalau keuangan digunakan sebagai alat pengambil keputusan yang berhubungan dengan keuangan suatu entitas keuangan. Nah, itu semua tidak terlepas bagaimana adanya sebuah proses akuntansi yang memang menjadi latar belakang atau dasar pembuatan laporan keuangan, sehingga laporan-laporan keuangan tersebut bisa digunakan oleh pengambil keputusan. Dalam hal ini tentu keputusan-keputusan yang berhubungan dengan bidang keuangan. Nah, kalau kita bicara akuntansi, sebenarnya banyak orang yang beranggapan akuntansi itu sulit, akuntansi itu terlalu menjelimet. Padahal kalau kita sudah tahu kuncinya, toh akuntansi ternyata suatu hal yang memang sangat sederhana, sangat simple, dikarenakan memang hanya kiri kanan, atau hal dalam hal ini adalah debit kredit, tidak ada tuh atas bawah, kiri kanan, depan belakang dan lain sebagainya. Hanya dua sisi yang memang menjadi titik tekan di dalam proses akuntansi, yaitu debit dan kredit. Nah, oleh karena itu penting sebagai dasar pemahaman akuntansi, yuk kita pahami bagaimana pola atau logika sederhana dalam melakukan penjurnalan yang berdasarkan atau berbasis debit kredit. Nah, gimana nih tipsnya? Nah, kalau teman-teman belajar di buku ataupun di banyak hal literatur sumber, proses debit kredit itu mengajak kita untuk menghafal. Seperti kalau di aset itu bertambah di debit, berkurang di kredit. Kalau dia di proses di kewajiban, dia bertambah di kredit, berkurang di debit, terus dan sebagainya. Kita disuruh menghafal begitu banyak poin hal debit kredit. Padahal cukup satu saja yang teman-teman keuangan itu hafal, maka selebihnya gunakan dasar logika dan tidak perlu menghafal. Nah, apa sih? Cukup satu yang perlu dihafal adalah aset bertambah itu di debit. Selain dari itu, kebalikannya. Selain dari itu, keterlawanannya. Jadi, tidak perlu menghafal proses debit kredit yang begitu banyak sampai beberapa poin hafalan bahkan belasan. Cukup satu yang cukup dihafal adalah ketika aset bertambah itu debit, maka selain itu adalah kebalikannya. Nah, yuk kita bahas satu persatu. Yang pertama dari aset. Aset itu bertambah di debit, berkurang di kredit. Satu hal yang memang perlu teman-teman keuangan atau sobat keuangan ketahui, bahwa cukup satu itu saja yang teman-teman ketahui, maka selebihnya harus berlawanan. Nah, yuk kita lihat lagi bagaimana posisi di liability atau kewajiban. Maka ketika dia bertambah adalah kredit, berkurang di debit. Itu kan tentu berlawanan dengan konsep sebelumnya, yaitu aset bertambah di debit. Nah, cukup berarti liabilities memiliki sifat keterbalikannya. Lalu di bidang modal atau equity juga memiliki sifat keterbalikannya, yaitu kalau di debit itu dia artinya mengurangi, kalau dia di kredit artinya menambah kalau pada posisi modal. Nah, itu bertolak belakang juga dengan aset. Nah, jadi clear ya. Jadi kalau hafal nggak perlulah banyak-banyak, tapi cukup hafalin satu, selebihnya gunakan logika kita bahwa selain itu kebalikannya. Nah, terus bagaimana dengan pendapatan dan beban? Nah, itu seringkali yang kita dapati bahwa beban bertambah di debit. Itu yang sering kita dapati di dalam teori-teori bahwa beban bertambah di debit. Padahal, Pak, berarti sama kan? Sama dengan aset bertambah di debit. Tentu berbeda. Perlu diketahui bahwa tidak ada beban itu adalah menambah. Beban itu selalu memiliki posisi negatif atau mengurangi. Karena hakikatnya pendapatan dan beban itu bagian dari modal atau equity. Karena itu di laporan neraca dia merupakan bagian dalam konsep di laba rugi, itu adalah bagian dari kelompok dari modal. Karena itu pendapatan itu selalu menambah modal. Karena itu namanya pendapatan itu posisi di kredit. Kalau beban itu selalu mengurangi modal. Karena itu posisinya selalu di debit. Nah, jadi itu yang perlu kita pahami. Jangan sampai kita terjebak bahwa beban itu bertambah di debit. Tidak, beban itu justru mengurangi. Karena memang posisi beban itu selalu posisi adalah negatif. Nah, clear dong sobat keuangan bahwa cukup hafalin satu, yaitu aset bertambah di debit, selebihnya kebalikannya.